Halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Beraya podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, kali ini temanya adalah tentang makna yang akan berupaya untuk membuka hati kita dan pikiran kita, terutama supaya hati kita lebih bersih untuk mewujudkan Indonesia sehat mental dan Indonesia bersih hati. Makna ini merupakan kelanjutan episode minggu lalu tentang iri dengki, tentang bersaing, dan sebagainya. Di mana sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa Dr. Yu Hudson di podcast Bapak Gita Wirjawan Endgame menyampaikan bahwa pada dasarnya manusia itu nature-nya, alamiahnya tuh suka bersaing. Ada jiwa kompetisi, jiwa bersaing dalam diri manusia. Dan juga Dr. Aid Al-Harni, ulama terkemuka Islam, penulis buku La Tahzan, menyampaikan bahwa pada dasarnya manusia itu punya ego ini aku, sehingga tidak mau diungguli, baik dalam hal diungguli kebaikan, ilmu, tindak tanduk, budi pekerti, prestasi, kekayaan, dan sebagainya. Ada diri aku, ego dan diri manusia yang tidak mau diungguli. Pada episode kali ini kita akan lebih membahas tentang solusinya, obat mujarab untuk mengatasi iri dengki. Ada beberapa obat mujarab untuk mengatasi penyakit hati tersebut, karena dalam Islam sudah di statement bahwa iri dengki itu penyakit hati yang mengotori hati seperti itu. Yang pertama, obatnya adalah mau mengakui. Kita harus tulus dari dalam hati mengakui ego kita didik, jiwa kita didik untuk mau mengakui bahwa orang-orang tersebut yang kita iri dengkikan, yang pada dasarnya kita iri dengki itu karena ada kekaguman. Dalam psikologi Van Zieberg dan Peters, tokoh psikologi Van Zieberg dan Peters menyampaikan bahwa itu adalah malicious envy. Jadi sebenarnya kita mengagumi mereka, tapi karena hal tersebut, entah itu kepintaran, entah itu budi pekerti, entah itu karakter baik, entah itu kekayaan, itu tidak ada dalam diri kita. Sehingga sebenarnya kita membenci diri kita, tapi kita memproyeksikannya pada mereka seperti itu. Jadi kekaguman yang tidak mau diakui seperti itu. Maka solusi utama atau obat mujarab utama adalah mau mengakui. Mau mengakui bahwa mereka sudah berusaha, mereka sudah berjuang, mereka berdoa, mereka memang orang baik, mereka memang orang soleh, mereka memang diuji untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka memang berupaya bekerja keras mendapatkan cita-citanya, mewujudkan cita-citanya. Jadi kita mau mengakui ego kita tuh kita didik, jiwa kita didik. Melatih jiwa kita, melatih keakuan kita untuk humbly mau mengakui bahwa oh orang itu memang berjuang, oh orang itu memang soleh, oh mereka memang bekerja keras, oh mereka memang berdoa untuk apa yang mereka inginkan, berdoa untuk karakter baik mereka, seperti itu. Karena mengakui itulah yang tidak ada dalam setan. Setan itu tidak punya jiwa mengakui. Setan sudah diutus Allah untuk menghormati, sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan karena Nabi Adam dipilih Allah. Setan tidak mau mengakui bahwa Adam itu dipilih Allah, tidak mau. Karena apa? Karena egonya setan, keakuannya setan seperti itu. Jadi jangan sampai kita masuk dalam golongan setan itu tadi gitu. Lalu yang kedua, obat mujarabnya atau solusinya adalah chill aja, santai aja. Ya udahlah emang dia cantik, ya udahlah emang dia pinter, ya udahlah emang dia kaya, ya udahlah emang dia soleh, soleha seperti itu. Ya udahlah kita chill aja, santai aja, mengakuinya tuh dengan santai. Kita nggak merasa kalah, nggak merasa tersaingi. Jadi santai aja, memang orang itu punya porsinya masing-masing seperti itu. Jadi chill aja, kita santai aja. Lalu yang ketiga adalah kita
memahami dalam internalisasi yang dalam, pemahaman yang dalam dari dalam hati maupun pemikiran kita bahwa takdir sudah ditulis, rezeki sudah diatur, itu akan membuat kita semakin nomor 2 itu tadi semakin chill, semakin santai. Oh, takdir itu udah ditulis, oh rezeki itu udah diatur. Kayak jadi kita semakin semakin nyaman dengan perjalanan kita dan langkah kita. Lalu yang keempat, kita juga perlu menyadari bahwa bersaing secara sehat itu kuncinya adalah do not harm others. Jadi jangan menjahati orang lain, jangan memfitnah orang lain. Cukup mengimprove diri kita aja, memperbaiki diri kita seperti itu. Karena itu sangat wasting time and energy. Membuat makar, rapat rahasia, rencana jahat, provokasi, desas-desus, fitnah, itu buang waktu dan buang energi. Energi dan waktu yang sebaiknya kita gunakan untuk mengimprove diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, habis untuk memikirkan rencana jahat untuk orang lain. Dan itu nggak guna. Lalu yang kelima itu nggak guna. Seperti saya sampaikan di minggu lalu, nggak guna karena apa? Ayat Al-Quran, ini Al-Qurannya sudah sangat jelas. Apabila seluruh penduduk di muka bumi berkumpul, bekerja sama, memberikan manfaat kepadamu, tidak akan terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Dan apabila begitu pula sebaliknya, apabila seluruh penduduk di muka bumi ini berkumpul, bekerja sama, menjatuhkan mudorot, bahaya, musibah, kejahatan padamu, tidak akan terjadi kecuali memang Allah menghendakinya, kecuali memang apa yang dikehendaki Allah. Karena kalaupun ada fitnah yang terlanjur tersebar, ada fitnah yang menghancurkan, itu memang kehendak Allah, dikehendaki terjadi sebentar, dikehendaki Allah terjadi sedikit. Untuk apa? Untuk lesson learn, untuk pelajaran banyak orang. Oh ini orang ini memang concernnya seperti ini, orangnya gitu. Jadi memang tidak akan terjadi kebaikan, manfaat atau kejahatan, mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Mari kita mewujudkan Indonesia sehat mental dan Indonesia bersih hati. Dimulai dari hati kita masing-masing. Saya Bu Nurul Ilahi, your loving psychologist, psikolog loving teman jiwa semuanya. Apabila teman jiwa mau berkonsultasi, konseling, maupun bekerja sama dengan Jiwa Berdaya, silahkan klik link yang ada pada kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami Jiwa Berdaya untuk memproduksi konten-konten yang lebih bermanfaat. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.